Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Ahmed Sabili, Gifari absen 1, 2 Faisal Akbar absen 7, 3 Muhammad Rizky Al-Mukarrom absen 13, 4 Muhammad Rizky Aditya Irawan absen 17, 5 Ridho Ilham absen 19. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem konter mesin K3PE, sistem EVI. Selanjutnya, untuk identifikasi komponen elektronika akan dipresentasikan oleh Ahmed Sabili. Dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya moderator. Untuk identifikasi komponen elektronika akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah transistor. Transistor sendiri berfungsi sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, atau biasanya yang disebut dengan switching. Kemudian nomor 2 adalah resistor. Resistor berfungsi sebagai penghambat atau penahan arus. Untuk nomor berikutnya akan dijelaskan oleh Ridho Ilham. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke nomor 3. Nah, yang ketiga ini ada saklar yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Dan yang keempat ada koil atau kumparan. Nah, koil atau kumparan ini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet ketika ada arus listrik mengalir pada kumparan. Nah, yang terakhirnya adalah fuse. Fuse sendiri berfungsi untuk sebagai pengaman dan membatasi arus yang mengalir. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya merupakan cara kerja sirkuit fill pump. Untuk cara kerjanya akan dijelaskan oleh Rizky. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sirkuit full pump. Nah, untuk cara kerjanya, pada saat mesin diputar, aliran arus dari terminal ST2 switch pengapian ke terminal STA pada ECM atau sinyal STA. Pada saat sinyal STA, N1 dan N2 mendapat input ke ECM, transistor atau TR menjadi on. Arus mengalir ke koil pada relay F full pump. Switch relay menjadi on dan arus mengalir ke pompa bahan bakar. Nah, pompa bahan bakar kemudian bekerja. Selama sinyal N1 dan N2 dihasilkan atau mesin hidup, ECM tetap menjaga agar TR on, yaitu relay pompa bahan bakar on, dan pompa bahan bakar tetap bekerja. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Rizky. Untuk selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai rangkaian elektronik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faisal. Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Rifki Aditya. Baik, di sini saya Faisal Akbar akan menjelaskan mengenai rangkaian sirkuit fuel pump lebih jelasnya. Jadi pada rangkaian fuel pump itu terdapat beberapa komponen, antara lain adalah baterai, kemudian fuse beling, kemudian ada fuse AM1 dan fuse EV, kemudian ada kunci kontak di sini, kemudian ada relay FE dan relay fuel pump, kemudian ada ECU. Nah, untuk cara kerjanya itu
pada rangkaian ini dipecah menjadi 3. Yang pertama ketika posisi kontak on atau posisi IG. Jadi arus dari baterai ini dia mengalir menuju ke AM2 di sini. Karena posisi kontak pada IG, maka secara tidak langsung arus dari baterai masuk ke fuse disabling AM1 dan fuse FI, kemudian dari AM1 dia menuju AM2 dan menuju ke terminal IG, menuju ke fuse EG, menuju ke relay FI. Jadi karena di sini arus positif terminal 2 mendapatkan positif dan di sini negatif, maka fuel pump tersebut relay tersebut bekerja sehingga saklar di sini tertarik, akibatnya arus dari dari FI ini, fuse FI ini masuk ke relay menuju ke fuel pump, relay fuel pump menuju ke pompa bahan bakar, sehingga pompa bahan bakar di sini bekerja. Jadi ketika kunci kontak on, kerja daripada relay ini, kedua relay ini dipicu karena adanya arus dari sini. Jadi sumber arus positifnya itu dari IG ketika kunci kontak on. Nah, yang kedua posisi ST. Di sini posisi ST. Ketika kalau posisi ST, kerja daripada relay, kedua relay ini dipicu oleh sinyal ST. Jadi arus dari sini, dari baterai, ini masuk ke kontak, kemudian menuju ST. Dari ST dicabang menuju ke terminal 50 atau terminal starter, yang satunya menuju ke fuse STA. Nah, ketika arus di sini mengalir, maka arus yang dari kontak ini, dari posisi ST ini, ST2, ini mengalir menuju ke fuse. Masuk ke input STA pada ECU. Kemudian dari sini dia masuk ke transistor di sini. Nah, transistor ini dia karena di sini dia mendapatkan sinyal STA, sehingga transistor ini menjadi on. Akibatnya dari sini ini masuk ke sini menuju ke relay, sehingga relay juga bekerja. Nah, simpulannya, jadi ketika posisi ST positif di sini didapatkan dari STA. Nah, yang ketiga, ketika setelah starter kita lepas posisi saklar kembali, maka sinyal STA ini hilang. Karena apa? Karena kunci kontak sudah kembali ke posisi on. Sehingga pemicu daripada transistor ini didapatkan dari sinyal NE atau sinyal N1 dari CKP. Jadi ini dari CKP. Nah, ketika posisi kontak on, kembali on, maka di sini juga di kontak on dia terhubung dengan EG. Sehingga arus terminal 2 ini mendapatkan positif dari kontak dan juga dari sinyal NE sinyal ini, sehingga FI dapat relay FI dapat on seterusnya sampai mesin mati. Jadi selama mesin itu bekerja, maka arus akan selalu standby di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.